Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan
sambut Tuhan Yesus sore hari ini saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan kami sembah di atas segala-galanya. Tak terukur Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara, angkat suaramu dan katakan, Ya, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat ibadah untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kasih setia Tuhan terhadap kita. Kebaikan Tuhan untuk kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk dalam hidup kita. Berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nafas kehidupan. Haleluya Yesus. Mari kita katakan
kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. kasih setiamu yang Kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah terima, berkat-Mu yang Telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu Tuhan. Dari biji mata-Mu. Dengan apa kami membalas semuanya Yesus? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Menuntun kita dalam ibadah hari ini dari Mazmur 111
Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat Tuhan. Karena besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak untuk diselidiki oleh semua orang yang takut akan Dia. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang keempat, perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ayat yang kelima dikatakan bahwa diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, dan Ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Kami bersyukur ada janji Tuhan yang selalu ditepati, janji Tuhan yang selalu kami dapatkan ketika kami sungguh-sungguh mencari, ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu sebabnya kami ada di ruangan ini ya Bapa. Kami ada untuk memuliakan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah raya kami yang kedua pada pagi siang hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa yang dahsyat dan ajaib ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat, Pengudus kami, Tabib kami, dan Raja kami yang akan datang. Biarlah seluruh jalannya ibadah kami dalam ibadah kedua ini dipimpin, diarahkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang tidak keberatan, silakan angkat tangan kita ke atas, tangan kiri di dada. Katakan kepadanya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya. Lambaikan tangannya, kecuali tangannya sakit, agak tinggi sedikit. Ya, puji Tuhan, kita semua sehat, tangannya sehat, kuat. Dan terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Salaman dulu kiri kanan depan belakangnya. Dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh antusias. Karena Tuhan berkata, janganlah kerajinan-Mu kendor, hendaklah roh-Mu menyala-nyala. Ini roh di sini maksudnya semangat ya, spirit kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kita masih bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 266, Tuhanlah pelindungmu. Hati goncang
Pada saat ini kita akan membaca nats Alkitab kita. Pembacaan nats Alkitab kita terdapat dari Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Saya rindu mengajak jemaat Tuhan membacanya secara bergantian. Saya ayat 9, jemaat Tuhan ayat 10 sampai seterusnya kita membaca secara bergantian. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menurunkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dipermainkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Demikian pembacaan nats Alkitab kita yang akan nanti disampaikan oleh hambanya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yesusku dahsyat. Sambil kita bertepuk tangan. Berkat yang melimpah, dalam
Yesus kita sangat dahsyat. Saya persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak sekolah minggu. Saya persilakan anak sekolah minggu dan guru-gurunya maju. Untuk mendoa, diberikan tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Haleluya. Untuk mendoakan anak sekolah minggu, saya minta saudara Kia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh ada di rumah Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai kami semua, terlebih kami yang diberikan kesempatan untuk boleh mendidik, untuk boleh mengajar anak-anak-mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami boleh mengajar mereka dengan baik, boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Kami menyerahkan seluruh waktu yang kami gunakan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya masih membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan, mungkin yang sudah mempersiapkan diri. Baiklah, jikalau tidak ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup dalam hidup kami, Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Jiwa kami tenang, Tuhan, bersama-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
saat yang indah untuk kami dapat duduk di kaki Tuhan. Roh Kudus yang empunya firman akan menerjemahkan, meremakan apa yang menjadi maksud firman Tuhan ini ke dalam hati kami. Dan terlebih bukan saja untuk mengisi intelektual kami, tetapi untuk mengisi roh dan jiwa kami. Sehingga kami kuat, kami teguh, kami kokoh di dalam mengiring Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, pertama saya menyapa dulu saudara yang mengikuti secara online. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita, walaupun mungkin secara onsite di tempat ini maupun secara online. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Ada satu video singkat, mungkin 1 menit lebih sedikit lah. Kita mau dengar, lihat dulu videonya. Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak harus mereinterpretasi. Dari Tritunggal dianggap 3 Allah, memang hanya cuma 1 Allah, dan itu bukti. Jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Ini kredonya Israel, Pak. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, tidak boleh keluar dari kredo Israel. Amin. Oh, murid-murid Pak Era Susabdono kayaknya mulai muncul ini, mengajarkan kesesatan. Pasti akan kita lawan, karena ini jelas-jelas sesat. Bro, Pak Joni Kilapong, ketika kita percaya Trinitas, bukan berarti kita percaya 3 Allah. Jangan bodoh kawan. Teks-teks yang Anda baca itu tentang monoteisme, itu kita yakini karena memang kita tidak pernah percaya Allah itu ada 3. Kita percaya Allah itu tunggal, just one, gitu. Jadi jangan seperti mengajar anak TK Anda, lalu Anda paparkan bukti-bukti bahwa Allah itu hanya 1. Dari sejarah kekristenan awal 2000 tahun yang lalu, tidak pernah ada Kristen yang lurus mengakui Allah itu ada 3. Jangan bodoh Pak Pendeta. Shalom. Ya, Pangeran Manurung yang meluruskan ya. Jadi sebagaimana pembacaan kita tadi bahwa pada akhir-akhir ini nanti banyak ajaran. Saudara tahu kalau palsu itu hampir mirip saudara ya. Ajaran palsu, itu ada uang palsu. Itu yang tahu persis itu orang bank. Oh, ini uang palsu ini, dia ada kodenya. Nah, ajaran palsu itu beredar banyak saat ini. Nah, oleh karena itu kita boleh menontonnya, tapi lihat dulu benar atau tidak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, Pangeran Manurung ini luar biasa. Dia bukan hanya di dalam pengajaran Kristen, yang seberang juga dia juga lawan kalau itu kira-kira ya istilahnya bertentangan dengan kita. Oleh karena itu memang perlu ada orang-orang seperti Pangeran Manurung ini yang berani, yang tegas ya, menolak, dan dia bilang ajaran begini harus kita lawan. Nah, kita mungkin tidak punya karunia seperti Pangeran Manurung ya, tapi kita belajar dari firman ini, karena firman inilah yang memberikan kepada kita pondasi yang kuat ya, untuk kita bisa melawan ajaran-ajaran sesat yang muncul di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih bicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini akan menyampaikannya bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu memperlengkapi gereja. Tadi ayat-ayat sudah kita baca, tapi saya tidak khotbah kontekstual seperti ayat itu, tapi kita mau melihat lebih kepada implementasinya dalam kehidupan bergereja. Di dalam ayat yang ke-10, ia telah turun, maksudnya dia turun dari surga, turun ke dunia ini. Bahkan ketika dia 3 hari dalam kubur itu, dia turun ke alam barzah,
ke markasnya iblis ya di dalam 1 Petrus. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Loh, padanya langit itu ada langit ketujuh, langit ketiga, ada lapisan-lapisan langit rupanya. Untuk apa saudara? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi kita perlu ada gembala-gembala, pengajar-pengajar yang memang sesuai dengan originalnya kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus ini untuk memperlengkapi gereja. Gereja itu siapa? Bukan gedung, tetapi gereja itu adalah jemaat Tuhan, eklesia. Kita inilah gereja. Dia mau melengkapi kita. Untuk apa dilengkapi? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya apa saudara? Tujuannya itu ada dalam ayat 11. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi tidak imannya tidak simpang siur ya, tapi ada satu kesatuan. Dan kesatuan dasarnya iman itu ada di sini. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah inilah tadi kenapa kita putarkan video singkat ini. Ada pemahaman yang tidak benar tentang anak Allah. Dan mereka mengatakan hanya tidak terus terang saja. Sebenarnya mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Allah itu hanya satu, monoites katanya. Itu yang pengajaran pertama tadi ya. Anak buahnya beliau ada disebutkan di tadi, anak buah siapa itu kan. Lalu saudara, supaya kita juga memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itulah yang akan membuat kita dewasa. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus, jelas bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Dia tidak dicuri seperti mitosnya orang-orang Yahudi, karena mereka disogok penjaga-penjaga kubur itu ya, pasukan-pasukan itu. Kubur itu batu telah terguling. Saudara tahu, kalaupun batu itu tidak terguling, Yesus juga bisa keluar. Karena pernah satu waktu murid-murid Yesus itu kena ketakutan di Yerusalem itu. Tapi mereka diminta ke Yerusalem, jangan pergi ke tempat lain. Kamu kumpul di Yerusalem. Tiba-tiba pintu semua jendela dikunci dan Yesus masuk. Sebenarnya tidak ada masalah, batu terguling atau tidak terguling, Yesus juga bisa keluar. Tetapi ini untuk membuktikan bahwa dia memang tidak ada di dalam kubur. Supaya orang bisa masuk ke situ melihat, menyaksikan dengan jelas. Nah saudara dikasih Tuhan, ada satu pernyataan yang agak keras oleh Paulus ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 khususnya dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Ya, saya berhenti di komanya ini ya. Maksudnya apa di sini? Ada orang percaya Yesus hanya supaya aman. Hanya supaya dia diberkati, hanya supaya usahanya lancar, hanya supaya sawitnya lebih tambah banyak, luas dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dia percaya, dia ke gereja, dia percaya Yesus hanya untuk hidup di sini, untuk hidup di dunia ini. Lalu apa kata Paulus di ayat selanjutnya, kata selanjutnya, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Oh ini keras dia bilang gitu ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus hanya untuk kesehatan, untuk makanan, untuk minuman, ya itu orang yang paling malang. Jadi maksudnya apa di sini? Kita percaya Yesus bukan hanya untuk itu. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus sebagai yang sulung, berarti dia duluan, kemudian orang yang meninggal itu menyusul atau kita ini menyusul.
Kita yang berikutnya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus ini memperlengkapi gereja. Nah, bagaimana cara supaya gereja itu lengkap? Supaya gereja itu tidak salah doktrin, supaya gereja itu bisa melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada 6 hal dasar ya. Ada 6 fakta penting sebagai pondasi dasar gereja yang kuat dan sehat. Ya, ada 6 ini, saya langsung kepada yang pertama, yaitu Yesus menjadi manusia sejati yang tanpa dosa, agar dia merasakan kelemahan, agar dia merasakan pergumulan manusia. Dengan demikian dia dapat menanggung dosa dan penyakit kita. Ini sangat-sangat fundamental ini ya. Nah, inilah yang tidak diakui oleh kawan kita tadi. Dia tidak akui itu, dia hanya mau Allah yang esa saja, Tuhan satu aja. Dia tidak tahu Tritunggal itu bukan berarti 3 Allah. Nah, di sini jelas inilah pekerjaan Allah Tritunggal yang ketiga ini, Yesus Kristus. Lalu yang kedua yang dikerjakannya apa? Dia telah mati untuk menebus kita. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Tidak ada lagi cara lain untuk kita bisa ditebus dari dosa. Sekalipun Anda beramal, sekalipun Anda berusaha, tidak bisa. Dan darah Yesus bukan saja menebus kita dari dosa dan salah, tetapi dikatakan dia menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Dalam terjemahannya membinasakan perbuatan iblis. Jadi Yohanes 3:8 ini, itu Yohanes menjelaskan, untuk itulah anak Allah mati di salib itu, untuk menghancurkan, membinasakan pekerjaan iblis. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu Yesus bangkit dari dalam kubur. Tadi saya katakan kenapa kuburnya batunya harus terguling. Dan yang menggulingkan itu malaikat, bukan penjaga-penjaga kubur ya, bukan murid-murid Yesus. Nah, itu untuk membuktikan bahwa memang dia tidak ada dalam kubur ini. Dia hidup. Karena itu kita tidak takut lagi. Karena kuasa maut telah dikalahkan. Maka ada istilah Paskah kemarin itu victory, kita menang. Kita tidak lagi dijajah oleh ketakutan akan iblis, ketakutan segala macam. Kita diberi keberanian yang luar biasa oleh Tuhan. Yang keempat, sangat-sangat jelas bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia bukan ke dunia yang tidak jelas. Begitu Yesus naik ke surga, murid-muridnya disaksikan ada 500-an orang pada waktu itu. Mereka bengong, mereka menatap ke langit. Lalu ada klarifikasi dari langit, dari surga. Ada pernyataan dari surga diwakili 2 malaikat. Dia bilang, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus yang naik ke surga, jadi jelas ya. Meninggalkan kamu, dia akan datang kembali. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jemaat Tuhan, yang kelima, bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak menelantarkan gereja sekalipun dia sudah naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk memperlengkapi gerejanya. Dan dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu Saudara catat ini. Bukan bagi cari keuntungan, keuangan saja ya. Itu kan salah satu berkat. Tapi yang dibilang di sini adalah untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Saudara, bagaimana kita membangun tubuh Kristus? Tidak ada cara lain, menginjil, menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain yang belum kenal Tuhan. Kita ada kesempatan ketika saya naik dari Bandara Cengkareng menuju ke rumah sakit jantung Harapan Kita. Saya tanya dia berapa menit ke sana. Bisa enggak kamu setengah jam? Karena saya ada perlu mau mendoakan orang sakit. Bisa Pak, karena ini
pas tidak macet katanya. Nah saya 30 menit sampai. Kita perlu 3 menit saja untuk ngomong dengan dia. Kita tanya, kita nyapa dulu. Izin mas, ini muslim apa Kristen atau apa, tanya gitu kan. Nah lalu kemudian baru sampaikan berita Injil, singkat-singkat saja. Saya hanya bilang begini, mas tahu enggak, kita masuk surga, kita masuk neraka itu, kalau manusia mati masuk neraka, itu bukan karena dia berdosa, enggak. Oh iya kah katanya, iya. Lalu kenapa? Karena dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sampaikan satu ayat saja kepada dia. Jadi kita masuk neraka bukan karena kita jahat dan berdosa, tetapi karena kita menolak Juru Selamat itu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita supaya kita tidak masuk ke neraka. Singkat, tepat dan akurat seperti itu ya. Nah terakhir kalau sempat kita tantang, apakah mas mau percaya kepada Yesus? Kita jangan bicara soal agama, jangan mengkristenkan seperti itu. Kita tidak mengislamkan, mengkristenkan, tapi kita menyampaikan berita Injil sukacita itu kepada orang. Itulah cara membangun gereja, bukan membangun gedung saja. Karena saudara tahu banyak gedung-gedung gereja di Eropa, di Amerika, di Belanda. Di Pak Andre baru pulang dari Amerika, pasti dia tahu itu ya. Saya dapat dasi dari Amerika nih, dikasih Pak Andre nih. Terima kasih Pak Andre. Dijual gerejanya saudara, ternyata tidak ada guna gedungnya. Kenapa? Karena mereka tidak memberitakan Injil kerajaan surga. Lalu yang terakhir, yang keenam, Yesus segera akan datang kembali. Itu sebabnya kita sangat urgent, sangat mendesak, menjangkau. Satu jiwa saja Anda jangkau bagi Tuhan, bawa dia kepada Yesus. Jangan pakai pengajaran yang aneh-aneh ya, beritakan saja kesaksian hidupmu. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima dia, saya senang karena dalam Yesus ada kelepasan, dalam Yesus ada damai, sejahtera, sukacita. Dan kenapa? Karena ketika dia terangkat ke surga, malaikat katakan, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang luar biasa dibuat oleh Yesus kepada murid-muridnya ya. Karena murid-muridnya ini nantilah yang akan membangun gereja di dunia ini. Kita melihat yang pertama kepada Thomas. Thomas ini termasuk orang yang paling susah percaya. Dia harus lihat langsung, dia terlalu memakai logikanya, dan Yesus menghargai itu. Satu saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi Thomas tidak hadir. Dia tidak hadir, tidak diberitahukan apakah karena ketakutan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia tidak hadir. Lalu dia cerita, Thomas, tadi malam kami ketemu Yesus, dia ada datang. Tak mungkin itu. Satu pernyataan dibuat Thomas, kalau saya belum mencucukkan telunjuk saya ke lambungnya itu, dan tangannya yang bekas paku, saya tidak akan percaya. Saudara tahu, Yesus luar biasa. Dia tahu, walaupun dia tidak berhadapan dengan Thomas, tapi karena dia Allah yang maha kuasa, dia mendengar apapun yang saudara sampaikan. Satu malam berikutnya dia menampakkan diri dan ada Thomas waktu itu. Dan rupanya penampakan kali ini khusus kepada Thomas. Setelah dia menampakkan diri langsung menuju kepada Thomas, Thomas, inilah lambungku, dia buka bekas lukanya itu. Dan tangannya yang berbekas paku, coba kamu cucukkan, tusukkan tanganmu ke lambung ini. Nah itu dalam ilustrasi itu saudara, dia tidak menyucukkan tangan, ini hanya ilustrasi ya. Karena Alkitab tidak katakan dia menyusukan tangan, enggak. Dia langsung kaget ya. Dan dia langsung buat pernyataan yang luar biasa. Dia katakan apa? Dia tidak komentar,
Dia tidak menusukkan telunjuknya ke lambung Yesus, enggak. Dia buat satu pernyataan, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi kemudian ada pernyataan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Dan pernyataan itu untuk kita hari ini. Dia katakan apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat seperti Thomas ini. Dan itu kita semua yang hadir hari ini. Kita tidak melihat langsung seperti Thomas ya. Jadi ternyata kita lebih berbahagia dari Thomas. Tapi kalau saudara teliti pelayanan Thomas, dia ternyata melayani sampai ke India. Dan dia disebut dengan Rasul India. Itu Thomas itu mati di sana. Yang kedua kita melihat, saya hanya ambil 4 orang saja supaya tidak panjang, tidak lama ya. Yang kedua itu adalah orang yang paling fenomenal itu, yaitu Petrus ya. Simon Petrus ini sebelum kebangkitan itu dia nelayan kasar, pendidikannya juga tidak tinggi, dia bertemperamen impulsif, itu meledak-ledak, kadang-kadang luar biasa, tapi kadang-kadang tahu dia menyangkal Yesus seperti itu. Tetapi setelah kebangkitan, Kepas atau Petrus ini benar-benar batu karang, dan dia menjadi gembala jemaat di Yerusalem. Kemudian dia juga menjadi penulis kitab 1 Petrus, 2 Petrus, dan dia mati martir di bawah pemerintahan Nero waktu itu, Kaisar Nero. Lalu menurut catatan tradisi, bukan catatan di Alkitab, Petrus ketika dia mau disalibkan, dia bilang, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan saya. Salibkan saya terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Ini luar biasa saudara, perubahannya Petrus. Ada seorang lagi bernama Yohanes. Yohanes ini sama dengan Petrus juga, dia adalah nelayan ya. Dia seorang yang ambisius. Dia pernah minta melalui lobi dari ibunya ya, supaya dia duduk dengan Yakobus itu, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Karena mereka sudah melihat kemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Waktu Yesus dimuliakan, ada Elia, ada Musa di situ, dan mungkin itu yang menginspirasi Yohanes. Oh, nanti kalau Yesus ini, kan dia pikirnya dia raja secara politik ya. Kalau Yesus nanti jadi presiden secara politik, kami mau jadi menterinya, kira-kira begitu si Yohanes ini. Lalu dia disebut dengan anak guru, itu temperamental, ini Yohanes ya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah kebangkitan? Orang yang temperamental ini menjadi orang yang penuh kasih. Dan dia menulis Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan dia menulis kitab Wahyu. Waktu kami ke Turki, saya dengan istri ke Turki, di situ dijelaskan, disinilah sebenarnya Rasul Yohanes mau dibunuh, mau dibakar hidup-hidup di gereja di Efesus itu, di halaman itu ditunjukkan ini tempatnya. Tapi tidak bisa terbakar. Orang semua ketakutan, akhirnya penguasa pada waktu buang dia ke Pulau Patmos. Pulau Patmos ini adalah pulau sangat gersang, penuh dengan binatang-binatang yang ganas. Dibuang di sana, pasti mati di situ nanti. Tapi saudara tahu, ada Yesus di sana memelihara dia. Dia menulis kitab Wahyu selama dia ada di Pulau Patmos. Begitu dia sudah tua, pemerintah kasihan mungkin ya, diambillah dia dari Pulau Patmos dan dia meninggal di situ di Efesus. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Matius. Kalau kita lihat Rasul Matius ini, ya dia ini orang berpendidikan ya, pemungut cukai, tukang pajak, ya rata-rata koruptor mereka pada saat itu juga ya, bukan hanya sekarang. Kemudian dia menjadi musuh rakyat. Kenapa? Karena dia bekerja untuk pemerintah penjajah. Dia bekerja di pemerintah Romawi.
Jadi dia dianggap oleh orang-orang Israel, oh ini musuh kita ini. Tapi Tuhan panggil dia. Kalau Tuhan Yesus memilih kita, saudara, dia tidak melihat latar belakang. Dia akan mengubahkannya. Dan apa yang terjadi pasca kebangkitan penulis kitab Matius yang sangat teliti. Kenapa dia teliti? Memang karena dia berpendidikan itu, dia sangat teliti menulisnya. Dan dia sangat berharga bagi sejarah gereja. Dan Matius inilah yang mencatat pernyataan juru selamat itu. Beritakan Injil kepada segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini Matius yang menulisnya, saudara. Cuman yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam tangan Tuhan Yesus itu akan terjadi pemulihan, terjadi perubahan radikal dan totalitas. Ini yang kita inginkan. Yesus mengubah hidup saudara, hidup saya. Kenapa, saudara? Karena pembaharuan itu yang akan mengubah, yang akan memperlengkapi gereja Tuhan. Gereja yang tidak mau diperbaharui, orang-orang yang tidak mau diperbaharui, dia tidak akan bisa memperlengkapi gereja Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan hidup kita. Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk memperlengkapi gerejanya. Memperlengkapi artinya apa? Mencari jiwa, membawa mereka kepada Kristus, lalu mendidik mereka, mengajar mereka. Sehingga walaupun ada banyak ajaran sesat di YouTube, di mana-mana, mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang percaya yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia pasti mengalami 3 hal ini. Pertama, pertobatan, kemudian pasti ada pemulihan, ya, kemudian pasti ada satu terobosan luar biasa yang Tuhan buat melalui dia. Pengalaman demi pengalaman membuat kita semakin semangat melayani Tuhan. Ya Pak Hendri ya. Jadi tidak, saya udah sekian tahun melayani Tuhan, udah bosan saya mau pensiun sajalah, udah malas saya melayani. Tidak ada seperti itu, saudara. Saya makin merasa kurang. Waduh, saya belum bisa melayani Tuhan dengan baik. Lalu selain melayani ada satu terjadi terobosan perubahan yang luar biasa, saudara. Dan ukuran perubahan itu ditandai dengan bahwa dia mengasihi, melayani Yesus dengan serius, itu yang pertama. Dan yang kedua, sesuai dengan tema Alkitab, seluruh tema Alkitab, Allah itu mengasihi. Maka tidak ada istilah orang Kristen membunuh orang lalu martir, tidak ada itu, saudara. Mengasihi orang itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau orang Kristen, kalau saudara dan saya tidak mengasihi orang, tidak mengasihi jiwa-jiwa, saudara belum layak disebut Kristen. Karena Yesus berkata, inilah tandanya bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu sebabnya saya selalu tekankan di Hebron tidak ada kelompok-kelompok. Jangan ada, saya orang Kayan, saya orang Sintang, saya orang Melawi, saya hanya berkawan dengan orang Melawi. Saya dari Belitang, hanya berkawan dengan orang Belitang. Saya orang Batak, kata Pak Saat, hanya berkawan dengan Hendri Aritonang, sama-sama Batak. Tidak ada seperti itu, saudara. Amin. Kita semua bersaudara dan saling mengasihi. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini. Roh Kudus yang punya firman ini menjelaskan dengan lebih jelas lagi ke dalam hati, ke dalam pikiran, dan ke dalam sanubari kami, dan juga ke dalam roh dan jiwa kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi yang menjalankan persembahan, saya persilakan. Kita akan bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Beroleh segala janji serta turut firman-Nya. tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di bulan April untuk didoakan. Dipersilakan untuk maju. Baik, ya, yang berulang tahun silakan maju. Baik, ulang tahun kelahiran bulan April. Ya, ulang tahun pernikahan juga. Sudah semua? Masih? Yuk. Ya, kita tunggu. Baik, mari kita semua bersatu hati, kita bawa doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersama-sama anak-anakmu, baik di ruangan ini, juga rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah secara streaming. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang telah menebus hidup kami dari kegelapan
hidup dalam terang-Mu yang ajaib. Dan kami bersyukur juga Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran karena karya Kristus yang ajaib dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami di penghujung bulan April ini juga kami bersyukur buat rekan-rekan kami yang di bulan ini Tuhan tambahkan usia mereka 1 tahun. Baik mereka yang berulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, bertambah usia. Baik usia kelahiran, usia pernikahan, bertambah kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduan, harapan mereka Tuhan tahu, dan Tuhan terus nyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih, dalam kebersamaan sukacita kami boleh menyembah Tuhan. Kami juga boleh membawa persembahan kami sebagai bagian dari penyembahan kami kepadamu. Karena kami menyadari bahwa hidup ini semua karena Engkau, oleh Engkau, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Tuhan pakai untuk pelayanan yang ada bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan terus memakai kami, Tuhan yang mendirikan jemaat-Mu. Tuhan terus menyempurnakan segala sesuatu. Apa yang menjadi kerinduan harapan kami semua Tuhan terus nyatakan. Kami bersyukur buat para pelayan yang Tuhan percayakan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Gembala 3, BPJ, rekan-rekan pelayan yang lain. Tuhan terus memakai mereka, mengurapi, memberikan hikmat, kekuatan dalam setiap tanggung jawab tugas pelayanan. Tuhan memakai mereka dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini dalam sepanjang minggu ibadah kategorial. Tuhan hadir, Tuhan melawat kami sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, kesaksian firman Tuhan, lewat persekutuan kami boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat rencana-rencana, agenda-agenda yang direncanakan dalam pelayanan tempat ini. Tuhan tolong rencana renovasi tempat ibadah, Tuhan menolong panitia, segenap kami semua, biar apa yang menjadi kerinduan harapan kami Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat rekan-rekan kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam perjalanan keluar kota, di kampung, mereka ada tugas-tugas yang lain, atau karena mereka sakit. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan pemulihan, kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami senantiasa. Kami menyerahkan juga Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami bersyukur buat KONAS yang baru saja disenggelarkan dengan lancar dan baik. Tuhan, kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin yang baru yang telah ditetapkan lewat KONAS di Makassar. Tuhan kiranya memberikan hikmat pengurapan, dan kami percaya kalau Tuhan yang menempatkan, Tuhan pasti akan menolong para pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan memakai mereka bagi pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan lewat Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami juga menyerahkan rencana-rencana yang lain, baik Konwil, Konda yang akan diselenggarakan. Tuhan menolong setiap kegiatan Gereja Kemah Injil Indonesia di bulan-bulan yang akan datang. Kami juga bersyukur buat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan lewat Gereja Kemah Injil, misi yang sedang dikerjakan baik di Jawa, di Sumatera, di IKN, bahkan di bangsa-bangsa. Tuhan memakai para utusan-utusan Injil, para utusan-utusan misi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi tantangan, Tuhan memberi penghiburan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan buat para hamba-hamba-Mu. Tuhan terus pakai mereka dengan ajaib. Berdoa untuk suku-suku yang masih terabaikan sampai hari ini, baik di bangsa ini, di bangsa-bangsa. Tuhan telah mati bukan hanya bagi kami, Tuhan juga mati mencurahkan darah-Mu bagi setiap suku bangsa. Dan Tuhan memakai setiap lembaga-lembaga misi
yang ada hari-hari ini dalam kolaborasi, kebersamaan, sehati sepikir, kami bersama-sama boleh membawa Injil anugerah keselamatan ini sampai kepada segala suku bangsa. Kami berdoa Tuhan memakai hamba-hamba-Mu, Tuhan memberikan mereka hikmat dan kekuatan. Kami bersyukur juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan yang telah mendirikan bangsa Indonesia, Tuhan terus akan menolong bangsa kami, menjaga dari pertikaian, perpecahan. Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai pemimpin yang terendah di RT RW. Tuhan akan memakai mereka untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat, membawa bangsa, membawa masyarakat Indonesia kepada kedamaian, kesejahteraan. Kami bersyukur buat bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai pulau, dan suku, dan bahasa, tapi kami dipersatukan dalam bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami hari ini boleh membawa doa-doa kami, dan kami percaya kalau yang melakukan lebih dari apa yang dapat kami doakan, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami berdoa hari ini sebagaimana Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Hebron, edisi Minggu 26 April 2026. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di GKI Hebron. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Kami mengundang kehadirannya dalam ibadah doa pada hari Rabu jam 7 malam. Ibadah pengucapan syukur hari Kamis 30 April 2026 jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Duat Yulianus mengundang jemaat dapat hadir dalam ibadah ini. Persekutuan kaum perempuan, Perkawan, hari Jumat jam 4:30 sore. Persekutuan remaja, Hebron Teens, hari Jumat jam 6 sore. Persekutuan kaum pria, Perkarya, hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi, hari Sabtu jam 5 pagi. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir berdoa bersama-sama. Persekutuan pemuda, Hebronis, hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah Raya Minggu, jam 8, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan dengan hadir beribadah di GKI Hebron Pontianak. Disertai dengan perjamuan kudus agar jemaat mempersiapkan diri. Sekolah Minggu, Hebron Junior, hari Minggu jam 8 dan 10 pagi di lantai 2 Hebron. Pemasukan mingguan, kas gereja berjumlah Rp9.668.904, persembahan khusus berjumlah Rp3.556.000, persembahan kategorial, rincian perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilihat di buletin yang dibagikan secara cetak maupun file PDF di grup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan iuran diakonia, silakan menghubungi seksi diakonia di meja depan. Persembahan dapat dikirimkan melalui kris atau nomor rekening GKI Hebron. Mohon untuk mengkonfirmasi persembahan yang dikirimkan. Jemaat yang hadir minggu ini berjumlah 469 orang. Ibadah pertama 210, ibadah kedua 259 orang. Demikian warta GKI Hebron minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani kita hari ini. Dan terima kasih untuk kehadiran jemaat. Ternyata ada beberapa hamba Tuhan juga yang hadir, ada
Pak Ketua Daerah Belimbing Raya dengan Bendahara Daerah dan keluarga. Silakan berdiri, ada di belakang. Ada sini ya rupanya ya. Pak Wayan, Pak Epapras, terima kasih untuk kehadirannya. Ada lagi yang peserta Konas yang hadir, kami tidak melihat di itunya, ada lagi. Oh ya, ini ada satu lagi. Ada lagi? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur melalui konferensi nasional ini Gereja Kemainjil sudah hampir 100 tahun ya. Dan ternyata baru konferensi inilah Kalimantan Barat dapat jatah ketua umum. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu ya. Dan ketua umumnya tidak tanggung-tanggung, dari kampung paling hulu di Hulu Melawi sana ya. Asal dari Udanum. Dan sangat tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena bodinya sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain gagah perkasa, tapi dia ini paling minimalis lah seperti itu ya. Pak Pendeta Sasdiman, dan kita bersyukur dan kita berdoa supaya pengurus ke depan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan. Saya ingin sampaikan juga kepada jemaat bahwa pada minggu yang akan datang ini kita mendapatkan kunjungan dari jemaat Emmaus Batu Buil. Ini daerahnya Pak Epapras dia, di bawah pimpinan beliau sebagai ketua daerah. Anak-anak mudanya akan hadir, akan datang ke Hebron. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 50-an yang akan datang di sini. Dan kami berharap jemaat Janti boleh melihat kenapa ada orang baru, kita boleh bertegur sapa, melayani mereka dengan baik. Dan mereka kunjungan hari Sabtu dan hari Minggu di sini. Minggu malam mereka kembali lagi ke Batu Buil. Pasti sudah melapor dengan Pak Ketua Daerah juga ya. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan sekali lagi kepada seluruh jemaat, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk waktunya, kita boleh berbakti bersama 1 jam 16-17 menit lah semuanya ya. Tapi kita ada tugas Bapak Ibu Saudara sebelum kita pulang. Apa tugas kita? Inilah tugas kami. Ini judul lagunya itu ya. Tugas ini kita nyanyikan dulu ya, supaya kita bisa melakukannya ketika kita pulang dari tempat ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mendengar kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu. Sekali lagi katakan, inilah
Tuhan Yesus, penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang ini sangat urgent, sangat mendesak. Karena itulah yang akan mempercepat kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan, marilah kita pulang. Tapi kita pulang, kita menjadi berkat di mana kita berada. Tuhan berfirman kepada Musa, berfirmanlah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang-orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.